Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alku. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, Pak Isan mulai dengan doa. Mungkin akan dipimpin oleh salah satu kalian, Pak Ketua, Mas Rafiq, bisa memimpin doa dulu sebelum belajar dimulai. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas. Nana, hari ini ada yang tidak masuk? Sakit, Mama? Sakit? Sakit. Oke. Yang lain masuk semuanya ya? Muslim 2. Marilah kita doakan dulu teman kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Dan teman kalian yang ada di sini tetap diberikan kesehatan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pelajaran, mulai dari pagi tadi sampai siang ini kalian mungkin ada rasa letih, ada rasa fokusnya kurang, maka Pak Isan ingin kali ini kalian mengikuti seluruh instruksi dari Pak Isan, perintah dari Pak Isan. Siap ya? Oke. Sekarang Pak Isan ingin kalian menyetop seluruh kegiatan yang kamu lakukan. Seluruh anggota badan tidak melakukan sesuatu apapun. Yang tangannya pegang sesuatu, lepaskan. Sudah siap? Hitungan ketiga, kamu ikuti perintah Pak Isan. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Seluruh mata dipejamkan. Masih ada yang membuka mata? Pejamkan matanya. Kedua telapak tangan taruh di paha masing-masing. Di paha masing-masing. Dengan tetap memejamkan kedua mata. Pastikan seluruh 10 jari tanganmu rileks. Kemudian ambil nafas panjang bersama-sama. Keluarkan pelan-pelan. Ambil nafas lagi pelan-pelan. Lakukan itu terus. Ambil nafas, keluarkan. Bayangkan sebuah desa yang sangat asri. Di sana ada Pak Tani yang membajak sawah, burung-burung berkicauan, suasana yang sejuk, suasana pedesaan. Bayangkan bahwa pikiranmu kosong, rileks, hanya fokus nanti untuk sebuah pelajaran ini. Lakukan berulang kali. Nafas, lepaskan. Rasakan ketika kamu mengambil nafas, perutmu
menepis, kemudian kamu keluarkan, perutnya mengembang lagi, rasakan nafas-nafas. Terakhir kali, ambil kali nafas yang panjang, rasakan hembusannya, keluarkan pelan-pelan. Silakan dibuka matanya. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, kita berlatih untuk mengosongkan pikiran, untuk menerima pelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, sudah dibuka matanya ya? Oke, kita baca kalimat thayyibah dulu sebagai itu. Ada yang masih ngantuk? Oke, ada yang masih ngantuk, berarti silakan berdiri semuanya, biar tidak ngantuk. Karena kalau ngantuk nanti materinya terlewat, tidak sampai ya. Maka perlu berdiri. Sudah berdiri? Oke, berdiri nanti sambil mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai lagu lingkaran kecil, lingkaran besar. Masih ingat ya? Tapi isinya karena pelajaran agama kita ganti kalimat thayyibah. Ucapkan tasbih. Bunyinya subhanallah. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ketika ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil. Oke, 3, 2, 1. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Semangat. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita fokus. Anak-anak, adakah yang pernah mendengar tentang hari kiamat? Pernah mendengar? Coba baca. Mas Ali, menurut kamu apa hari kiamat itu? Matinya semua orang mati, tidak tahu tujuannya mati apa enggak. Katanya Mas Ali, semua orang mati ya kiamat. Terima kasih Mas Ali. Coba Mbak Vika, bicara. Kira-kira menurut kamu kiamat itu apa? Kalau tadi katanya Mas Ali itu kiamat itu semua orang mati, nggak tahu hewannya atau tujuannya nggak tahu. Ya, apa menurut kamu? Ada yang bisa membantu? Coba banyak. Apa? Kehancuran alam semesta. Oke, hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Apa itu hari akhir? Bagaimana gambarannya? Sekarang boleh dibuka bukunya dulu. Buku tulis kamu buka. Jangan lupa mengawali sebuah kegiatan menulis, membaca, diawali dengan bacaan basmalah seperti yang Pak Isan ajarkan setiap materi agama mulai kelas 1 sampai kelas 6, diawali dengan membaca basmalah. Sebelum nulis, kamu tulis di bukumu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kalian sudah hafal tanpa melihat ya? Karena sudah Pak Isan wajibkan setiap agama menulis. Sebelum menulis diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ulang-ulang ini. Kenapa? Karena setiap tulisan Al-Quran ini ada di bukumu. Selama tulisanmu masih ada, maka selama itu pula malaikat mendoakanmu. Oke, sudah?
cukup 2 menit lagi, silakan. Yang belum catat sudah minimal 3 baris ya. Minimal 3 baris. Apa kira-kira yang bisa kamu catat dari video yang sudah kamu lihat? Mbak Bibi, tadi sudah melihat kan? Kita akan kamu rangkum kira-kira apa? Minimal jalan. Oh, suratnya yang kamu ingat saja. Yang kamu ingat saja. Seingatmu apa yang kamu saksikan? Karena ada yang piket hari ini, nak. Hari ini siapa yang piket? Yang piket Mbak Caca, siapa lagi? Mas Desta. Kalau piket jangan hanya di depan saja ya. Di bawah-bawah kalau bisa juga dibersihkan, karena kebersihan sebagian daripada orang Islam itu bersih deh, rapi ya. Kalau ada orang Islam nggak bersih, nggak rapi, berarti imannya masih belum sempurna ya. Jadi orang Islam itu diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan, kerapian. Ada yang sudah? Oke, 1 menit lagi. Tadi sudah Mas Ali, sudah Mbak Buka, sudah Mbak Andin. Sekarang coba Mbak Princess. Sudah Mbak? Dapat berapa baris Mbak? Oh sudah 5. Oke, cukup yang kamu tulis Mbak Princess. Sudah. Tolong bacakan tulisanmu di depan. Yang lain nanti bisa memberikan tambahan, komentar atau penguat Mbak Princess. Apa yang kamu tulis? Hitungan ketiga sudah tidak ada yang nulis ya. 1, 2, 3. Oke, cukup pensilnya ditaruh, pulpennya ditaruh, karena kita akan mendengarkan hasil dari rangkuman temanmu. Mas Bima, ditutup dulu. Oke, pensilnya ditaruh. Semua ditaruh, Mas Rafif. Perhatikan temanmu membacakan hasil rangkuman dari video yang sudah kita lihat bersama-sama. Mas Satu ya. Oke. Bacakan, Mbak. Ya, oke, terima kasih. Catatannya lumayan. Ada yang memberikan tambahan komentar? Sekali lagi ya, lagi-lagi ya. Mas Eka. Tadi katanya Mbak Princess, semua orang ketakutan, semuanya hancur. Silakan dibacakan. Kiamat adalah hari terakhir seluruh kehidupan di bumi. Manusia tidak bisa lari dari kiamat. Allah menyebut semua kehidupan di bumi. Manusia tidak bisa lari dari kiamat, dari kematian. Terima kasih. Oke, ini materi kita hari ini adalah tentang iman kepada hari kiamat. Iman rukun iman yang keberapa nak? Yang ke? Tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini yang pertama adalah kalian nanti akan mampu mengerti apa itu hari akhir atau hari kiamat. Sama ya, jangan bingung ya. Hari akhir itu hari kiamat sama. Kalian nanti harus mengerti makna hari akhir. Hari kiamat itu apa? Hari akhir itu apa? Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa nanti mengerti macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Tujuan yang ketiga, tanda-tanda. Kalian harus nanti setelah pelajaran ini harus mengetahui apa tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir adalah
hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir. Apa tujuannya kita mempelajari hari akhir ini? Apa manfaatnya? Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, sekarang kamu buka buku paketmu tentang hari kiamat. Pembelajaran tadi sudah dibuka? Silakan enggak? Ini materi kita hari ini tujuannya itu sudah? Oke. Kalau sudah tak tutup lagi. Ini yang akan kita pelajari, tujuannya nanti kalian harus menguasai ya makna atau pengertian atau apa artinya hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Oke. Sekarang belajarnya bukan dari Pak Isa. Kalian yang belajar sendiri harus aktif. Akan tak bagi kelompok aja. Ada 1, 2, 3, 4. Tapi kelompoknya bukan ini ya. Bukan ini kelompok 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Tetapi nama kalian akan diacak oleh komputer. Siapa nanti kelompok kalian ya. Karena tadi tujuannya gampang, maka nanti setiap kelompok kebagian 1 materi. Kelompok 1 nanti materi tentang makna hari akhir. Kelompok 2 tadi materi apa? Saya masih ingat? Apa tadi? Jenis atau macam hari akhir. Kelompok 3 tanda-tanda hari akhir. Kelompok 4 hikmah atau manfaat kita beriman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Silakan menyesuaikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kelompok 4 ada di sini. Berarti mulai dari sini. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, yang namanya tercantum berarti harus menyesuaikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan menyesuaikan namanya. Ayo, gerak. 1, 2, 3, 4. Apa nah? Dalam? Di bawah buku tulisnya, buku agamanya. Tasnya biarkan. Tasnya dibiarkan. Bawa buku tulis, buku cetak agama, sama alat tulis. Silakan menyesuaikan. Ini kelompoknya. Karena kelompok, maka kalian kerjanya berkelompok. Ya, bisa menyesuaikan. Mungkin ini agak dibalik mas, menghadap kepada kelompoknya mas. Balik menghadap sini, ini balik menghadap sini. Menyesuaikan mas. Jadi kelompok kerja kelompok ada di sana mas. Pastikan ada pemimpin kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah kelompoknya? Kita kelompoknya? Coba Mbak Dwi. Kelompok sini kita kelompoknya? Mbak Sisi. Kelompok sini kita kelompoknya? Yo, ditentukan sendiri. Tentukan sendiri. Tentukan sendiri. Sabar. Oh, rapat-rapat, Wis. Siapa kira-kira yang layak untuk menjadi ketua kelompok? Aduh, siapa? Oh, Mbak Talita, kelompok sini? Oh, Mas. Oke. Dalam? Mana? Tanda. Oke. Kelompok 1 berarti mempelajari ini nah. Mempelajari makna hari akhir. Kelompok 2 apa? Macam-macam ya. Hari akhir dari kiamat. Kelompok 3 berarti kan Mbak Talita. Tuanya ya. Tanda-tanda hari akhir. Kelompok 4 hikmah beriman hari akhir. Silakan dibuka bukunya. Berapa? Masih 1. Oke, lanjutkan.
Sana sudah satu, itu sudah berapa? Oh masih satu sama, oke. Ada materinya tuh, kamu mau tanda-tanda, akhir ya. Kita diskusikan, tidak bukunya. Kalau berarti sudah menjadi video, sekarang kamu membaca, literasi. Kalau nggak baca ya ada tenang lagi. Sekarang kelompok 1 Pak Isan pengen ambil 3 orang, silakan maju. Sama kelompok 2, ketua kelompoknya sama 2 anggotanya, silakan ke sini. Ayo Mbak, Andi, bawa 2 kelompoknya. Ayo, boleh laki, boleh perempuan, bawa. Mas Abi sama Mbak. Ayo. Mbak. Sama? Mbak Ayumi, kelompok 2 dan sama Mas Kevin. Maju. Yang lain nanti memperhatikan ya. Ayo cepat waktunya deh. Waktunya berjalan. Bukunya dibawa sendiri. Ayo, maju. Mas Kevin. Kelompok 2. Di kelompok 1. Sini. Yang lain menyimak. Kenapa wajib menyimak? Karena kelompok 1 belum tentu mengetahui materi dari kelompok 2. Kelompok 1 mana? Bi? Mas Abi? Sini Mas Abi. Gak apa-apa. Dapat berapa? Dapat berapa? 3. Berapa? 3. Oke, 3. 3. Oke, 3. Kelompok 1 perhatikan, nanti kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4 perhatikan. Kelompok 1 mana? Sini. Membuat lingkaran kecil menghadap keluar. Sini Mas Ali. Nah. Kelompok 2 lingkaran besar menghadap temannya. Nih, kamu sana. Oke. Sudah siap? Sekarang, ada kemana? Kelompok 1, kamu sampaikan materi yang kamu peroleh kepada kelompok 2. 3, 2, 1, sampaikan. Harus diperhatikan ya, kelompok 2 ya. Harus kamu perhatikan hasil dari kelompok 1. Harus kamu perhatikan ya. Sudah? Kalau sudah sekarang dibalik kelompok 2. Oh iya, ada yang nyampaikannya harus sampai kepada temannya ya. Oke, selanjutnya kalau sudah belum, oke. Bukunya sendiri, buku mana? Nah. Sudah? Sekarang gantian kelompok 2, kamu sampaikan apa materi yang kamu peroleh kepada kelompok 1. Pastikan diperhatikan. Pastikan kamu perhatikan ya. Kalau sudah langsung dibalik ya. Kalau sudah berarti kelompok 4 menyampaikan hasil kelompok. Kelompok silakan maju. Ya.
kelompok 1 Mbak Adin, kelompok 2 Mbak di sini. Menyampaikan hasil dari belajar kelompok Mbak Adin, silakan maju Mbak. Waktunya hampir selesai Mbak. Yang lain menyimak. Ya, semua kelompok. Mas Atan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, disimak. Hitungan pertama, kelompok 1, 2, 3, 4. Hasilnya diperhatikan oleh kalian. 3, 2, kamu berarti kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2 yang kamu sampaikan ya. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4. Gak apa-apa, kan? Gak apa-apa yang kamu ingat. Ya, yang kamu ingat tadi yang disampaikan oleh kelompoknya. 3, 2, 1. Oke. Keras. Ya. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Di dalam surah Al-Qari'ah ayat 3-5 menjelaskan tentang peristiwa hari akhir. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian, merawat tanah atau membuat benteng yang kokoh. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan datang di hari akhir. Kiamat kubro, artinya kiamat kubro, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau kehidupan itu. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dan segala. Oke, terima kasih. Mbak, lanjut kelompok 2. Disimak. Hasil kelompok 2. Kiamat kubro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Oke. Apa isi surat Al-Baqarah? Setiap yang bernama akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat kubro dengan sempurna balasan. Kiamat kubro, kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta. Disimak masih Mbak. Makhluk yang hidup yang tersiksa, semua binasa. Oke. Lanjut. Yang duduk tak beri pertanyaan dari sini ya. Oke, cukup. Kelompok 3. Sudah. Oh iya, lanjut. Lanjut. Apa yang hasil dari kelompok kita? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan untuk dari hasil kerja kelompokmu. Faisal menyimpulkan, kita simpulkan bersama-sama. 1. Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Gak hanya manusia, gak hanya hewan, gak hanya tumbuhan, tetapi seluruh makhluk hidup, mati pun semuanya hancur. Yang kedua, macam-macam hari akhir atau hari kiamat, kiamat sugro, kiamat sugro itu apa nak? Contohnya tanah longsor. Kalau orang meninggal dunia itu banjir, apa lagi? Apa? Gempa. Itu kiamat sugro. Kiamat kubro apa? Munculnya tanda. Kiamat kubro itu kiamat yang hancurnya alam semesta. Kapan mulainya nak? Kapan mulainya? Agama Islam telah hilang. Kapan mulainya hari kiamat? Mulainya kapan? Apa?
Waktu hewan menjadi bisa bicara. Apalagi kapan mulainya, Mbak? Tatang? Kapan mulai kiamat? Tandanya apa? Pada kiamat besar? Kiamat kubro? Hah? Oh, apa tandanya? Mbak Andi? Tanda awalnya adalah ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Israfil meniup 2 kali. Yang pertama, Bapak ya tak Bapika ya tak belum. Kan? Malaikat Israfil 2 kali tiup. Yang pertama hancur semuanya, termasuk malaikat Israfil sendiri juga dimatikan oleh Allah. Tiupan yang kedua, dibangunkan semuanya setelah kiamat, namanya padang mahsyar. Dibangunkannya seluruh makhluk mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir mati, dibangunkan menunggu di padang mahsyar. Apa yang dilakukan? Menunggu perhitungan amalnya selama di dunia. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat. 1, tanda-tanda kiamat tadi apa? Apa? Munculnya Imam Mahdi. Apa lagi? Munculnya Dajjal. Matahari terbit dari barat. Yang terakhir, apa hikmahnya? Apa gunanya kamu percaya pada hari akhir? 1, pertama kamu buat apa hikmahnya? Memperbanyak amal ibadah sebagai Mas Bima. Apa tadi nak? Hikmahnya apa nak? Kamu beriman kepada hari akhir nak? Berarti kan gurunya deh. Apa hikmahnya tadi diulang Mas? Agar kita mempersiapkan bekal, memperbanyak ibadah sebagai bekal nanti di akhirat kelak. Kenapa? Karena setiap amal kita di dunia saat ini akan dimintai bertanggung jawab. Oke, ini materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Paham? Yakin paham? Oke, ini ada evaluasi dari Pak Isan. Dikumpulkan minggu depan. Ya, ini individu. Kalau tadi kelompok, sekarang tugas individu untuk mengetahui sampai mana pelajaran yang kita pelajari hari ini. Minggu depan dikumpulkan. Dikumpulkan minggu depan. Kurang berapa? Oke, kurang berapa nah? Minggu depan dikumpulkan ya. Kalau ini pribadi tidak boleh mencontek, yang tadi kelompok. Kurang berapa? Oke, disimpan untuk minggu depan dikumpulkan. Mbak, minta tolong Mas Ali. Kurang 2. Oh ini. Kurang berapa? Oh ini ada di. Ini ada kelebihan Mas. Kasihkan Mbak. Ya, itu materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Minggu depan kita masuk materi yang berikutnya, yaitu persaudaraan. Ya, oke. Kita tutup hari ini dengan doa. Pak Isan minta tolong Mas Atta bikin doa. Sambil yang lain dipersiapkan dulu. Jangan lupa tugas individunya.